Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa juga buat teman-teman yang ada di Taiwan. Ini Lose udah lama ya, beberapa hari nggak bisa ngonten, nggak sempat ngonten ya karena saking banyaknya pekerjaan. Nah hari ini saya mau kasih sharing-sharing aja ya ke teman-teman. Jadi beberapa minggu yang lalu itu Lose dihubungi sama salah satu PMI saya ya, anak saya yang kebetulan dia waktu sebenarnya udah agak lama sih, cuman saya baru sempat mau cerita ini ya. Jadi waktu Imlek dia itu kan jobnya jaga ama ya, terus memang ada beberapa kali dia ada laporan kayak gitu ke saya kalau dia katanya pasiennya susah dijaga, malam nggak tidur, terus udah lapor sama majikan tapi nggak dikasih obat tidur kayak gitu. Terus kita sempat ke sana ya, sempat ke sana pelayanan sampai 2 kali ya, selama dia mengeluh itu, mengadu itu kita sempat 2 kali ke sana. Yang pertama itu saya yang datang ya, yang keduanya itu teman saya juga yang datang, jadi sama-sama penerjemah kayak gitu. Nah itu pas ke sana kita menanyakan ke majikan ada masalah apa kayak gitu, dan menanyakan ke Mbak PMI-nya ada masalah apa kayak gitu. Nah kebetulan si amanya ini memang pikun ya sakitnya, tapi masih bisa jalan sebenarnya, tapi harus dijaga di sampingnya kayak gitu. Nah kebetulan kalau malam itu susah tidurnya ya, namanya orang tua kan di mana-mana sama ya, kalau untuk entah akong entah ama, namanya orang sakit, namanya pasien itu kebanyakan kalau malam tuh nggak tidur, kalau siangnya tidur kayak gitu. Nah sebenarnya dari laporannya waktu pengaduan lewat telepon itu kita menyarankan ke majikan untuk membawa ama atau pasien ini ke rumah sakit, mungkin ke dokter ya, supaya dokter kasih obat, mungkin obat tidur atau gimana. Nah sebenarnya Mbak PMI ini juga tahu amanya sudah dikasih obat tidur sama dokternya. Kemudian sampai di rumah, perawatan di rumah itu kalau mau dikasih obat tidur kata majikan tuh nggak boleh, karena kalau udah minum obat tidur itu amanya nggak bangun-bangun. Justru kalau orang pikun ada sedikit stroke atau gimana ya, terus nggak bangun-bangun kan malah bahaya kayak gitu. Nah jadi di sini yang membingungkan itu seperti ini, dari sisi dokter boleh ya dikasih obat tidur, tapi dari majikan nggak boleh. Kemudian mbaknya ini nggak mampu kayak gitu. Kemudian pas waktu itu juga langsung ada pernah sakit juga parah, harus dilarikan ke rumah sakit, ngedrop mungkin ya. Kemudian ada perawatan di rumah sakit. Selama di rumah sakit itu juga sama, selalu teriak-teriak katanya. Itu saya mendengarkan cuma dari Mbak PMI-nya sendiri, nggak dari majikan. Nah, kemudian dari situ ada laporan ke majikan. Majikan tuh sebenarnya sudah memperlakukan mbaknya tuh baik, udah menjaga dengan baik, udah sering ngasih duit kayak gitu, ngasih tambahan kayak gitu ya. Cuman mungkin ya saking capeknya ya, memang ya kerja itu nggak ada yang enak, kerja itu rekasa, jadi soro banget kayak gitu. Terus kalau udah nemuin pasien yang nggak tidur, pasien nggak ada istirahatnya, itu bener-bener ya, apalagi harus pakai selang sonde, sedot dahak apa itu. Nah kemudian mbaknya ini karena nggak mampu, bener-bener nggak mampu, tiba-tiba mbaknya itu kaburnya itu seakan ngancem majikan kayak gitu. Karena terakhir pengajuan dia kabur itu ada pengajuan katanya minta gaji sampai 30.000 kayak gitu ke majikan. Terus itu ada chatnya juga kayak gitu. Nah sama majikan kan nggak disetujui kalau minta gaji segitu, tapi kalau misalnya masih normal ya mungkin tambahan berapa kayak gitu sih dikasih. Hanya saja mbaknya kan mintanya 30.000, kan nggak mungkin toh, orang Taiwan ya kalau misalnya kerja ada yang sampai 30, ada yang enggak kayak gitu, jadi beda-beda. Nah kemudian mbaknya ini karena seakan-akan ngancem majikan minta gaji segitu, nggak disetujui, akhirnya dia kaburnya itu sebenarnya kayak seakan-akan ngeprank kali ya, supaya kalau dia kabur tuh majikan nyari dia enggak, ternyata majikan lapor cuman ke kita. Majikan udah selesai dilapori kalau anaknya kabur dari rumah sakit itu
si susternya bilang kabur, majikan terus kontak ke agensi. Nah, agensi dilapori ya mau gimana. Nah, saya 3 hari berturut-turut itu mencari. Maksudnya kan kalau udah ditelepon nggak bisa kan, tapi tetap meninggalkan pesan ya. Kamu di mana, bisa kok nggak angkat telepon saya, kok nggak terima telepon saya, kayak gitu. Sama majikan dikasih kesempatan 3 hari. Kalau misalnya dia nggak balik ke rumah majikan, itu akan dilaporkan ke imigrasi kayak gitu. Nah, saya tunggu sampai 3 hari juga nggak ada kabar, nggak apa sama sekali. Otomatis kan dilaporkan dia kabur kayak gitu. Nah, setelah kabur 3 bulan, dia ada ngubungi saya. Jadi kaburnya itu kayaknya pas Imlek, terus udah selisih 3 bulan dia ngabari saya, chat saya, dibuka blokiran saya itu dibuka sendiri, terus chat saya katanya minta dibantu, boleh nggak ngomong sama majikan, meminta waktu 1 kali lagi untuk dia kembali ke rumah majikan. Nah, di sini seperti itu ya, saya simpel aja ngomongnya. Kalau sudah kabur ya lewat 3 bulan, kalau misalnya mau balik sama majikan itu sih, kalau ada uang mungkin ya bisa diproses. Kalau majikan memaafkan ya dimaafkan, bisa diproses kembali resmi. Tapi kalau misalnya majikan juga nggak memaafkan ya, tidak memberi kesempatan, meoyonga, jadi nggak ada gunanya, makanya mbaknya terpaksa tidak bisa kita bantu. Nah, dari sini majikan juga mungkin garis besarnya udah jengkel, udah capek juga dengan mbaknya, udah diperlakukan dengan baik, tapi mbaknya mungkin tidak bersyukur kayak gitu. Nah, sekarang merengek-rengek ibaratnya memohon-mohon dibantu untuk dia resmi lagi, ya mana mungkin. Tapi bagaimanapun waktu itu saya tetap ngomong ya, saya di WA sama mbaknya itu saya tetap ngomong, ngabari ke kantor, saya kasih informasi ke kantor dan ke agennya. Orang kantor juga menyuruh saya, menyarankan untuk ngomong ke agensinya, salesnya kayak gitu. Nah, si agennya saya telepon, gimana ini anak yang kabur waktu Imlek itu atas nama ini, majikannya ini sekarang udah 3 bulan kaburnya, minta resmi lagi, apakah majikan mau memaafkan? Saya bilang kayak gitu. Kemudian agensi juga bilangnya meopanfa, apa boleh buat, nggak bisa kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya, ini masukan atau pengalaman. Jadi kalau ini bermanfaat banget. Jadi kalau kalian memang mau kabur, dipertimbangkan lagi, dipikir lagi bagaimana permasalahannya nanti setelah di luar. Nah, ini kalau kamu nggak percaya, kalian nggak percaya, itu ada chatnya dari mbaknya itu ya. Saya nanti sertakan ya di video, di konten saya ini. Jadi biar kalian tahu, kalau misalnya kamu kaburnya itu setengah-setengah, nggak benar-benar kabur, terus itu memang tertekan sekali, mau kemana-mana itu susah. Jadi dia takut, tekanan batin, tekanan dari polisi kayak gitu, nggak ada kebebasan. Nah, ini dia nulis sendiri di WA itu, ngomong sendiri. Kan waktu itu kan minta saya memohon ke saya untuk dibantu. Itu saya pikir dia belum kerja, karena udah 3 bulan kok masih pengen resmi lagi. Apakah dia masih ngumpet atau gimana ya, nggak kerja? Saya tanya, lah kamu sudah kerja belum, udah dapat kerjaan belum? Saya bilang gitu. Sudah, katanya, meskipun gaji gede tapi nggak bisa bebas, lalu tertekan sama polisi loh, nggak bisa libur, nggak bisa nggak bebas Lause, katanya. Bisakah Lause bantu saya diskusi sama bos, tolong bantu saya mumpung belum 3 bulan kayak gitu. Maksudnya mumpung dia belum sampai 3 bulan lebih ya, dia mau balik resmi lagi. Intinya apa-apa itu harus jujur, sampaikan ini semua bos Lause, karena saya masih ingin di Taiwan Lause, kayak gitu. Jadi ini nanti saya sertakan ya. Jadi kalian ini ada bukti ya, ada bukti chatnya dari mbaknya. Saya tidak ngomong kosong, saya tidak merekayasa, ini real sekali. Jadi kalau misalnya kalian di sini mau kerja, mau benar-benar kerja, kalau mentalnya kalian tuh cuman asal-asalan, ya seperti ini, gimana? Udah kabur, merasa dia nggak enak, merasa dia nggak bebas, nggak boleh keluar, nggak boleh libur. Karena kalau libur kan misalnya libur tuh ramenya kan hari Minggu ya. Terus kalau hari Minggu mungkin ada polisi, ada apa. Nah, dia kan nggak tenang. Kalau udah nggak tenang kan rasanya takut. Jadi mau kemana-mana dia merasa nggak bebas. Nah, kalau seperti ini ngapain? Hidup kamu di luar negeri harus dibikin susah sendiri, dibikin celaka sendiri. Nah, untung aja ini sampai sekarang belum ketangkep polisi. Belum ada laporan dari teman, mungkin dilaporkan atau mungkin ketangkep gimana, kan belum ada kasus. Jadi selama dia masih aman ya oke lah,
mungkin dia fine ya, baik-baik saja. Kalau dia nggak aman, atau mungkin di saat kalian tertekan, di saat kalian seperti ini, kalian rasa takut itu lama-lama kan jadi kausia ya, itu darah tinggi. Kalau udah darah tinggi kalian bisa stroke juga. Saya nggak saya nggak mendoakan jelek ya, cuman ini bener-bener fakta kayak gitu. Gimana saya nggak ngomong yang sampai seperti ini, karena mungkin kalian banyak juga yang nggak percaya lah. Saya juga nggak mendoakan jelek untuk yang ilegal atau swasta, hanya saja saya memberi edukasi ya, bahwa sebenarnya kalau hal seperti ini harus dipikirkan, dipertimbangkan lagi, mikir 1000 kali lagi sebelum melangkah, sebelum memutuskan untuk kabur, ya kan? Nanti siapa yang bisa menjaga kamu, nanti siapa yang akan melindungi kamu, itu nggak ada. Jadi harus mandiri sendiri kayak gitu. Nah, kalau nggak mampu, mentalnya nggak kuat, ya sakit, depresi. Kalau udah sakit parah, semua akses untuk berobat pun juga mahal ya. Askesnya mahal, biayanya mahal kayak gitu. Karena udah nggak bayar askes lagi, otomatis bayarnya harus cash kayak gitu. Yang awalnya kalau misalnya kita demam bayar 150, bisa-bisa bayarnya 600 NT. Kalau swasta atau nggak resmi ilegal tadi kayak gitu. Terus belum lagi kalau misalnya ya sakit parah, karena ini saya banyak sekali contoh-contoh buat teman-teman yang mungkin aktif di sosial media, banyak yang sharing tentang PMI kaburan itu. Ada yang sakit parah, nggak bisa pulang, nggak bisa berobat, akhirnya minta donasi ke teman-temannya, minta belas kasihan kayak gitu. Ya kita sih bisa membantu ya, bukan kita nggak membantu, hanya saja kan namanya akhirnya kan merepotkan orang banyak kayak gitu. Jadi ini karena demi kepentingan kalian pribadi ya toh, demi cita-cita kalian, harapan saya ya kalian di sini kerja baik-baik, nggak usah neko-neko kayak gitu ya, karena kita juga nggak tahu apesnya kita itu gimana ya, nggak ada di kalender, intinya kayak gitu. Jadi tetap saya memberi motivasi, memberi semangat buat teman-teman semuanya, dimanapun berada, apapun pekerjaannya itu semuanya berat. Nggak ada yang kerja itu enak-enakan ya. Udah jadi bos, udah jadi lopan aja kadang-kadang masih tetap kerja. Itu kalau orang Taiwan sini. Jadi kalian di sini harus semangat, kalian di sini niatnya mau kerja ya. Jangan asal-asalan, jangan asal mikirnya cuman enak sesaat. Nggak boleh begitu, oke? Jadi ini buat pengalaman saja, biar teman-teman yang lainnya mikirnya itu nggak segampang yang dipikirkan kayak gitu loh. Yang merasakan kan kalian sendiri ya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Tetap semangat, kerja yang baik, tetap berdoa, jaga mood, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.